Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Ni hao dari kota cyberpunknya Tiongkok. Hari ini aku lagi ada di Chongqing, kota yang katanya kalau pertama kali datang bisa bikin bingung karena lantainya nggak pernah sesuai ekspektasi. Pagi ini kita mulai dengan sarapan mie pinggir jalan, sederhana, hangat, dan full rasa khas lokal yang pedas dan bikin lidah kebas. Setelah itu kita bakal langsung cobain transportasi andalannya, MRT dan monorail legendaris yang relnya tembus gedung. Yes, kita bakal lewatin Lijipa Station, stasiun yang viral banget karena keretanya masuk ke dalam apartemen. Belum selesai sampai situ, kita juga bakal masuk ke plaza dan gedung-gedung unik di sini yang ground floor-nya bisa beda-beda tergantung kamu masuk dari mana. Bisa aja kamu merasa di lantai dasar, ternyata itu lantai 22. Kota ini memang dibangun di atas bukit dan tebing, jadi siap-siap naik turun kayak di dunia lain. Sore menjelang malam, kita bakal mampir ke Hong Yatong, spot ikonik dengan bangunan bertingkat ala dunia fantasi. Malamnya, kita nikmati night view spektakuler Chongqing dari pinggir Yangtze River. Lampu kota, sungai yang luas, dan skyline yang bikin kota ini dijuluki Cyberpunk City. Dan tentunya, aku juga nggak mau ketinggalan nyobain tren viral naik motor keliling kota ini. Excuse me. Look, repeat button. I want to put your number on my iPhone 17 Pro Max. Seharian explore kota paling unik di China, dari mie kaki 5 sampai city lights yang luar biasa. Yuk ikut petualangannya, karena hari ini kita bakal lihat sendiri seunik apa sih Chongqing sebenarnya. Pagi dunia, ini video tiba-tiba random. Aku lagi ada di China lagi, di Chongqing. Semalam baru nyampe, terbang dari Jakarta direct 5 jam nyampe di Chongqing. So happy balik lagi di Tiongkok. Dan aku kali ini nggak sendiri guys, aku bakal ditemenin oleh Liu Mikes alias Michael Yu. Nah, ini adalah intro dari video series kali ini. Karena sebenarnya Chongqing sudah pernah aku explore sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton di sini. Tujuan kita sebenarnya untuk trip Tiongkok kali ini adalah satu wilayah yang sangat strict ya, akhir. Dan permitnya susah, masuknya nggak bisa sembarangan. Tapi kita mendapat berkat ya untuk ke sana. Jadi kita bakal spend sekitar 2 hari di Chongqing. Baru ada transit juga nanti di satu kota lainnya, baru nanti kita bakal ke situ dan siap-siap kalian terbekal. Katanya pegunungannya indah banget sih. Udah yang top dunia sih itu. Iya, udah top dunia. Iya. Atap dunia sih. Atap dunia, udah kalian udah pasti tahu ya. Hintnya udah jelas banget. Oke, kalau gitu pagi-pagi di Chongqing kita mau cari sarapan dulu. Dan di Chongqing ini terkenal banget sarapannya makan mie di pinggir jalan gitu, namanya Chongqing Xiaomian. Xiaomian kan artinya mie kecil ya. Jadi kita sebenarnya tinggal lihat-lihat aja sih. Biasanya pada gelar kursi gitu. Gitu ya. Yes. Ini situasi pagi di Chongqing guys. Tuh platnya semuanya hijau yang berarti mobilnya listrik semua. Bener-bener hening banget, nggak kedengeran suara mesin mobil. Hotel kita di atas gedung ini. Bagus, hotelnya kecil, murah, dan cukup lah. Apa? Murah banget. Cuma 200.000 semalam. Lobbynya aja tadi cakep Iya. banget ya. Iya. Ada efek-efek ininya, misti-mistinya. Kangen banget guys. Lu kangen China nggak? Iya, gue terakhir kali 6 bulan lalu dan excited banget balik lagi. Is, mantap. Balik-balik langsung ke daerah yang paling susah nih dikunjungi. Nextnya. Nah, itu di depan udah kelihatan ada makanan-makanan sih. Orang udah pada duduk tepi jalan gitu. Jadi kita langsung ke situ aja ya. Nah, ini Chongqing Kuaiti. Ini adalah JNE Tiki AliExpress-nya mereka guys, untuk nganter-nganter barang nih. Kuaiti itu pengiriman barang paket gitu. Nih, dulu aku biasa beli beginian guys. Pengen beli ih. Ai, 豆浆多少呢？ 2块，加不加糖？不加糖，加一点吧。谢谢啦，阿姨。哈哈哈哈。Aku kangen banget momen-momen belanja
jajan di pinggir jalan ini. Kita lihat si Michael mau pesan. 也有什么比较好？ Apa ya kak? Ini 两块。 lancar ya. Lancar ya? Murah banget guys. Ini cuman 2 yuan doang. Alias 5.000. Cheers bro. Cheers. Touchang, 豆浆 Touchang, 姜。一杯，谢谢。 Lu liat mie, lu bisa makan nggak? Pedes banget yang kayak pakai pangsit gitu ya? Iya, pedes banget soalnya lu liat ininya, liat minyak-nya udah kelihatan. 走吧，小菜这边走。 Lu ada opsi lain nggak? Ya guys, penyakitnya di Chongqing bukan penyakit lah. Di sini tuh makannya pedes-pedes banget. Kotanya malah guys. Iya. Atau lu mau yang kayak bakpao Iya, aja? bawa aja ya. Kayaknya hari pertama Shock nanti. terlalu shock, pedes banget. Kita balik ke tempat Ai tadi ya guys. Kita beli bakpaonya. Kita menemukan penyeberangan kayak di Jepang ya. Shibuya. Ini nyebrangnya bebas. Nah, tapi Chongqing pagi ini agak polusi guys. Dari semalam sebenarnya pas nyampe tuh polusi banget. Aku langsung batuk-batuk kemarin. Ini lucu nih marketnya, Niren Guangchang, yang artinya adalah pasar perempuan. Kita nggak jadi beli bakpao karena aku mau suruh Mike nyobain mie-nya. Sayang guys kalau udah ke Chongqing makannya bakpao, soalnya bakpao kan di Indonesia juga ada ya. Nah, Chongqing ini terkenal sekali akan mie dan hotpotnya. Kalau kalian bisa lihat semuanya ini hotpot guys, tuh bumbu-bumbu hotpot semua. Gila nggak? Bener-bener literally sebanyak itu brandnya. Yang pecinta malah silakan datang Iya. ke Chongqing. Udah yang paling pedas, yang paling kebas. Kebas lidahnya. Heeh. Kayak ada liman kan? Iya, guys, maksudku yang kayak gini loh, yang duduk di pinggir jalan pakai kursi pendek gini. 来呀，那位啊，小面的车子湾仔都有哦，好的，我们的湾仔好吃哦，好。北菜也好吃，你吃干嘛？小面会不会辣？要个小面微辣哈，随便都可以，就辣的不辣的都可以， Mau pedas 辣 atau 的不 enggak? 辣的都可以， Dikit aja ya. 一点点。微辣。要的要的一点点， 2份。 2份的小面哈， 好 低点辣，好。 好。Kita pesan ini guys. 2碗小面，一个2张。 Pedes bro. Kelihatannya gila guys, tuh lihat minyaknya. Beuh, merah banget. Semuanya merah nih. Nih, tulisannya 20年老面馆. Artinya udah 20 tahun lebih toko ini jualan mie. Antara beneran atau cuma nama doang? Nggak tahu. Sambil nunggu mie, aku mau nyoba kameranya Mike. Dia membitray aku guys. Dulu pakai kamera aku juga. Dulu pakai Osmo, terus dia ganti ini. Tapi karena Osmo ini kan pakai gimbal ya, jadi kayak agak wobbly, terus kadang error. Ini yang apa? Action 6 ya. DJI juga. Bagus banget guys. Dan kalau kalian nge-vlog nih bisa kelihatan tuh depannya. Compact ya? Enak sih. Iya makanya. Baterainya gimana? Tahan ya? Iya sama Soalnya kayak lebih gede. Iya. Cakep sih guys. Tapi nggak ada baterai eksternal. Yang penting baterainya kuat shoot. Seharian sih cukup sih. Dan ini udah stabil banget juga kan. Apa ganti juga? Ini udah datang guys. Satu mangkoknya seharga 20 yuan. Mam bro. Pedes nggak? Nggak. Nggak terlalu. Good lah. Menurut gue enak sih. Langsung rasa enamnya ya. Iya. Malah banget loh. Beneran malah banget. Tapi enak guys, beneran. Ini daging sapinya. Wow. Terus koriandernya fresh banget, daun ketumbar.
Yummy ya. Kami enak banget. Makan di pinggir aja udah enak. Tadi yang xiaomi itu sebenarnya nggak include daging guys ternyata. Itu harganya cuma 10 yuan doang. Terus karena nggak ada protein aku minta tambah, jadinya 20. Terus ditambahin nih. Kalian mau coba makanan yang kebasnya lebih kerasa dari pedas? Datang ke Chongqing. Emang di provinsi lain nggak Nggak seperti ini. Oh, menarik ya. Kalau di Guangdong Ah. itu Mie yang kacang. lebih asin, gurih, Pernah coba mie kacang ya nggak? mie kacang. Pakai selai kacang. Iya, iya. Ya, kayak gitu. Itu mereka bilangnya sate loh. Oh. Sate ciang. Oh, Sacha ciang. Sate kan T itu kan cha. Jadi dari situ awalnya, dari kata sate itu sebenarnya dari bahasa Hokkien-nya sacha ciang itu. nggak simpu. Tapi memang kebanyakan di selatan ya kacang gitu ya. Iya, selatan. Atas banyak kan mie malah. Nasi ada juga tapi prioritasnya mie, mainnya. Yang sekali barusan nggak kerekam bagian konvo terakhir pas si Ai-nya ngangkat mie-nya. Dia nanya gimana, pedes nggak? Terus aku bilang nggak pedes tapi kebas. Dia bilang oh ya udah kalau gitu next time makan minta dikit aja rasa ma-nya itu. Terus dia bilang oh ya di sini udah 20 tahun lebih, itu chef utamanya si neneknya udah 70 tahun, dia buka di sini 20 tahun katanya. Gimana bro, approve? Meal pertama di Chongqing mantap bener. Nanti kita cobain banyak kuliner lain ya. Ada guide soalnya. Inilah Chongqing ya, kota besar yang 30 tahun yang lalu nggak ada yang expect akan sebesar ini guys. Sekarang kita mau turun untuk naik MRT-nya, dan di sini semua payment udah pakai Alipay atau WeChat Pay. Bahkan si Michael ada problem di Alipay-nya, barusan aku bantu udah bisa pakai WeChat di China. Jadi kita tinggal minta barcode dari Alipay atau WeChat aja guys. Nah, kalau udah ada tinggal di scan aja. Nah, udah deh. Tuh, dia langsung di tag ini di stasiun apa, nanti dikurangin saldonya waktu kita udah nyampe, udah exit. Terus ini MRT-nya ada info kayak di Korea guys, jadi ada yang dingin, ada yang kurang dingin gitu. Ini sebenarnya adalah monorail ya. Jadi nanti ini yang bakal keluar dari gedung kereta ini sendiri. Nah, baru aja diomongin guys, udah keluar dari tanah. Ini monorail nih. Jadi ini tracknya guys. Kenceng lagi. Wah, kelihatan semua ini. Wow. Satu stasiun lagi nyampe guys tuh pas ada monorail ya. Dan monorailnya ini panjang banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerbong. Biasa monorail di Singapura, Malaysia cuman 2 gerbong, ini 8 guys. Ini lihat lebar banget juga tuh. Dan sebentar lagi kita bakal masuk gedung. 触摸车门，以防夹伤。有到非遗美食李子坝凉山鸡的乘客，请在这里下车。This station is 李子坝。 Enaknya di Tiongkok, tas di belakang aman aja guys. Beda sama Eropa ya. Beda Eropa ya. Kalau Eropa harus di depan. Kita turun beberapa tangga, beberapa lantai ini tuh kayak ada pamerannya gitu. Tinggal scan aja lagi. Tuh, dia langsung keluar juga. Station exited, harganya 3 yuan.
Kita di lantai 6 guys. Stasiunnya di lantai 6. Kita dilewatin toko-toko. Ini bumbu-bumbu Malak semua guys. Bahkan ada Xiaomen juga di sini. Nah, kalian pernah nggak lihat guys, stasiun MRT dibuat jadi kayak antrian di Dufan, lewatin toko-toko wajib. Dan ini belum selesai loh, masih ada lantai-lantai bawahnya. Mana? Ini baru lantai 5 ini. Oh iya. Iya. Masih ada beberapa toko yang harus dilewatin. Nah, akhirnya kita keluar dari stasiun ini. Tuh ada papan infonya. Kita di atas itu guys. Dan ini apartemen ya. Jadi residential building. Di atas itu ada yang tinggal. Nah, bawahnya sekarang udah jadi toko-toko. Lantai 2 sampai 5 itu ada museum, ada toko-toko wajib yang tadi kita lewatin. Terus lantai 678 kalau nggak salah itu stasiunnya. Di atas lantai belasan itu apartemen. Nah, itu ada monorail lagi lewat guys. Kelihatan nggak? Nanti deh, kita nyebrang dulu ke sini buat lihat view-nya. Dan ini sih jauh lebih sepi dari terakhir aku ke sini ya. Sayangnya agak polusi dikit sih, jadi kayak kabut-kabut gitu. Kalian lihat tadi peta metronya Chongqing. Dan belum ditambah busnya guys. Ini busnya juga banyak, gede-gede dan sangat murah juga. Tinggal scan juga pakai Alipay atau WeChat juga bisa. Busnya enak. Gila ya, hebat ya. Untuk rutenya pakai aplikasi apa? Rute apa? Untuk rute bus atau rute metro tadi buka aplikasi. Pakai A-Map atau Baidu Map bisa. Jadi kayak Google Map-nya kita udah integrate. Sampai ke durasi lampu merah semua kelihatan. Keren banget. Crazy. Let's go. Di sini banyak yang jualan juga dan yang paling banyak adalah jualan foto. Jadi bakal ada banyak fotografer yang nawar-nawarin kayak gini. Kita menunggu monorail lewat ya. Nah, dari jauh kayak gini guys. Atasnya bener-bener apartemen. Gila sih guys, keren banget sih. Monorail jarang-jarang juga loh kelihatan secepat itu. Dan itu 8 gerbong. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Sampai ketemu lagi Lijipa. Kita akan balik ke tengah kota. Gimana so far? Wajib banget sih, tapi better pagi sih ya. Better pagi, tadi sepi banget itu kan. Sepi banget. Kita lihat ya guys, bentar lagi kita keluar dari gedung ini. Jeng jeng jeng. Wow. 车门处拥挤，请上车的乘客往车厢中走。前方到站牛角沱站，列车将打 Jadi kita lewatin jembatan yang atasnya juga 牛角沱站。 buat monorail guys. 车门打开前，请不要扯车门，以防夹伤。有换乘3号线的乘客。 Kita udah keluar, kita barusan transit ke MRT-nya. Nah, sekarang kita lagi ada di sini, Chao Tianmen. Nah, ini adalah Mall Raffles ya, Laifu Shi. Ini kalau nggak salah yang punya tuh Singapura guys, makanya kayak desainnya mirip-mirip MBS. Ya, secara kebetulan ya. Ini mall gede lumayan. Jadi aku mau ngopi dulu sama si Mike di Raffles. Ini bahasa Mandarinnya Raffles. Enaknya ya kayak di Singapura, dari MRT nyambung langsung mall. Dan ini udah langsung mallnya guys. Bener-bener seseamless itu. Nggak keluar sama sekali. Udah. Kita sekarang tinggal cari kopi. Udah ngantuk guys. Ngantuk banget, kita begadang semalam. Penyakit anak muda nih. Kadang nggak begadang juga siang-siang ngantuk. Faktor U, kita butuh kopi. Kopi. Ini mallnya sepi sih tapi. Sekarang padahal jam makan siang. Nah, cuman dari tahun lalu tuh katanya memang
market di China ini lagi turun ekonominya. Makanya mall-mall tuh pada sepi. Tapi nggak juga guys. Karena kalau kalian ke Shanghai itu tempat belanjanya China, itu mallnya selalu rame. Gitu. Jadi memang ada marketnya masing-masing sih. Mari kita cari Luckin Coffee. Nah ini dia guys, Luckin Coffee. Di Indonesia belum masuk kan ya? Belum. Di Singapura udah. Ya, Singapura ada di Jewel. Iya, di airport juga. Ini Luckin. Dulu Luckin Coffee ini sempat bangkrut loh guys. Iya, dulu dia scam. Jadi dulu bodong. Dulu bodong terus sekarang jadi salah satu chain kopi terbesar di dunia yang baru. Kita pesen Luckin Coffee, barusan pesennya lewat WeChat langsung. Ini kita dapat barcode-nya nih, nomor 452 udah jadi. Oh. 452吗？哦就是它有点码印出来了。哦好。需要打包吗？不需要吧，直接喝吧。Silakan. Mari coba. Ini rekomendasinya Leo ya. Iya, Iya. coba ya. Kalau lama full. No added sugar ya? No added sugar. Jadi basically kayak latte, tapi kayak ada taste coconut ininya, enak sih. Enak banget. Iya enak banget sih. Ini berapa tadi? Cuma harusnya 20 nggak sih tadi aku cek? Mari kita lihat ya, bilnya Kalau berapa ya tadi? pakai apps, dia jadi lebih murah banget. Dapat diskon soalnya. Iya, kata Leo tuh pakai nomor lokal gitu, masih nyangkut nomornya. Selalu diskon. 24. Dua. Dua. Satunya cuma 12. Ini berdua 50.000. Iya, 55.000. Oke banget sih. Oke banget. Udah ngopi belum? Dan ini gede nih. Tapi dia cuma satu size sih buat menu ini. Yang ice ya. Iya. Kalau Luckin cobain. Best. Ya, rekomendasinya terus sih. Tapi ini udah manis kan? Udah Iya kan? manis. Ini udah ada Cuma manisnya. manisnya kayak dari coconut. Iya betul. Manis coconut. Padahal dia tulis no added sugar. Iya. Gimana kalau add sugar ya? Mungkin ada beberapa preferensi yang lebih suka manis mungkin. Tapi nggak kebayang sih manisnya kayak gimana. Tapi menurutku ini udah oke banget. ini udah oke. Iya, udah Ini pas, nggak kurang, nggak lebih. Ya. Iya. Dan dia rekomennya tadi ada tulisan rekomennya yang ini. Sugar levelnya yang ini no added. Sekarang kita habis begadang semalam. Kita harus cobain. Luckin kan udah, next cobain Coty Coffee. Itu dari China kopi juga. gue tahu, kopi gue tahu. Caji. Caji, Moliti. Ah iya, Moliti Nanti kita juga. coba semua guys. Kita udah selesai ngopi, barusan sambil kerja-kerja dikit di dalam mallnya. Ini adalah mallnya, Raffles City, Lai Fushi. Terus kalian lihat gedungnya sangat-sangat ikonik sekali. Ada mirip-miripnya dengan yang di Marina Bay ya, karena ini punyanya Singapura guys. Hebat banget ya Singapura guys, negara sekecil itu bisa punya mall. Salah satu yang paling oke di Chongqing ya. Dan kalau nggak salah ini nggak satu-satunya. Jadi mereka punya beberapa. Ini mallnya, ada hotel juga. Kalau nggak salah Intercon di sini. Ada beberapa tower, terus itu ada penghubungnya juga yang mirip Marina Bay. Nah kalau kalian keluar di sini ada Guangchang ya, atau kayak plaza terbuka gitu. Ini aku ajak kalian membaca tulisan Mandarinnya ya. Chongqing, Chao Tianmen, Guangchang. Chongqing, ini tulisan tradisionalnya tuh susah sebenarnya guys. Ya kayak gitu. Tapi yang simplified itu cuman Guang sama Iketa ya. Jadi udah simplified. Chao ini adalah menyembah atau memuji. Tian itu surga. Jadi Chao Tian itu artinya menyembah surga. Men itu pintu. Jadi di kota-kota besar di Tiongkok selalu ada Chao Tianmen, itu nama tempat atau mall gitulah kebanyakan sekarang. Guangchang ini artinya plaza terbuka. Nah ini adalah Guangchang.
Nah, dari sini kita bisa lihat view kota Chongqing ya, karena ini adalah ujung dari pulau kecil yang ada di sini. Jadi Chongqing itu mirip sama New York. Ini ada pulau kecil di tengahnya. Kiri kanan ini ada kotanya, mainland ya. Jadi kayak pulau Manhattan dan ini adalah ujungnya. Jadi dari sini kita bisa melihat ke jembatan yang tadi kita lewati ketika kita naik monorail. Dan ini adalah si Raffles-nya. Cukup guys. Sangat maju. Nah, di sini ada monumen titik 0. Chongqing Road 0 point from here. Chongqing Gonglu 0公里起点. Ini titik 0-nya Chongqing. Sini. Ini adalah view-nya. Oh ya, aku lupa. Dari tadi sebenarnya kita udah lewatin sungai ini kan. Sungai ini adalah Changjiang atau Yangtze guys. Sungai terpanjang di Tiongkok dan kalau nggak salah yang terpanjang ketiga di Asia. Chang itu artinya panjang, Jiang itu adalah sungai. Jadi Changjiang adalah sebutan orang-orang Tiongkok untuk Yangtze karena udah paling simpel ini adalah sungai terpanjangnya mereka. Dan dari sini kalian harus melihat view kota Chongqing yang sangat spectacular. Cakep banget guys. Kalian harus bayangin 50 tahun yang lalu kota ini nggak ada apa-apanya ya. Cuman kota sejarah aja karena dia mountainous, jadi banyak gunung-gunung dan karena itu dulu berfungsi untuk defense dari musuh-musuh. Karena dulu kan zaman banyak dinasti ya saling merebut kekuasaan gitu. Wih, ada pesawat. Nah, nanti kita bakal ke situ malam hari. Di situ ada Hong Yatong yang biasa malam-malam tuh banyak lampu-lampu kuning gitu. Jadi kita dari situ. Li Zipa ada di situ yang tadi. Nah, di sini ternyata ada sejarah dari tembok kotanya, guys. Ini Chongqing Gucheng Tu. Peta dari kota tua Chongqing. Nah, kita sekarang ada di sini Chao Tianmen ya, yang sekarang udah jadi mall dan dulu ini semuanya bertembok, guys. Pulau ini full sampai situ kalian lihat. Nih ya, sampai ke Hongyanmen juga semuanya, guys. Nah, di sini ada Cannon Pautai. Ada Pautai. Di sini Cannon Tower. Dan yang tadi kalian lihat tembok-tembok ini itu adalah versi barunya daripada tembok kuno kota tuanya dulu. Dulu semuanya fortified. Keren. Masih terawat sampai sekarang, kalian juga bisa turun ke bawah. Oke, sekarang kita udah berpindah, guys. Ini di depan cable car-nya. Ini aku pengen nunjukin aja karena selalu full setiap hari. Dan ini bahkan udah ditutup tuh. Waktu itu aku juga naik akhirnya sama Alex, tapi di hari terakhir kita di Chongqing karena 2 hari pertama kita nggak dapet. Nah, itu baru banget pas lewat. Nah, di sini biasanya banyak calo-calo yang jualin gitu. Karena udah pasti habis. Kalau udah sepi gini, udah habis, guys. Ya, udah nggak jualan lagi. Paling calo-calo doang kalau mau. Tuh, kayak orang-orang ini calo. Cable car-nya naik dari sini tuh. Chongqing Changjiang Sotao. Sotao itu cable car, ropeway. Oke, mari kita ke gedung di sebelah ini. Kita bisa lihat cable car-nya lewat nanti. Sayang sekali bro, sudah penuh. Udah sold out kalau sepi gini. Calo-calo doang man. Kita muterin cable car-nya. Ini tempat exitnya, guys. Tempat masuknya di dalam situ. Ya, jadi orang-orang yang baru keluar dari cable car-nya bakal lewat sini. Dan dari sini view-nya cakep banget. Apalagi kalau nanti ada cable car yang lewat. Cuman ini masih belum ada sih. Kita ke sini. Ini tasnya lucu-lucu, murah-murah, guys. Cuman 10 yen satunya. Murah banget, lucu-lucu lagi. Chongqing. Tuh, ini yang simplified-nya. Gampang kan nulisnya jadinya. Ini kita lewatin neighborhood Chongqing yang sangat-sangat hilly, berbukit, multi level. Bukan marketing tapi. Nah, itu cable car-nya baru masuk. Kita ikutin terus. Tadi kita dari mall itu. Tuh, tower itu si Chao Tianmen. Ini kita tinggal turun aja ke bawah.
Nih, kita ikutin petunjuknya. Baixiang Jie, Baixiang Street, yang artinya adalah Jalan Gajah Putih. Bai putih, Xiang itu gajah. Mishui. Sebelahnya Luckin Cafe. Sekarang cabangnya udah banyak banget ya. Dan kita udah balik ke ground floor di sini. Kita bakal nyebrang ke situ. Itu adalah Baixiang Q-nya, gedungnya yang kita mau explore bentar lagi. Dan di situ ada patung gajah putihnya. Jadi ini tinggal nyebrang aja. Terus kita masuk ke situ, guys. Kalian bakal kaget karena banyak banget ground floor yang beda lantai di gedung itu. Nah, sebenarnya Tiongkok tuh mirip banget sama Indonesia, guys. Toko-toko stempel, duplikat kunci, kayak gini tuh banyak banget di pinggir jalan. Nih, di sebelah juga ada counter HP gitu yang jualan kartu, jualan baterai. Bener-bener mirip banget situasi sama Indonesia, cuman lebih maju aja. Nih lihat, offloading dari mobilnya di tepi jalan kayak gini. Tapi semuanya lebih tertata aja. Kayak ini ada parkiran motor, trotoarnya bagus. Ininya juga berfungsi dengan baik, lampu merah buat nyebrangan jalannya. Tapi lihat, orang masih ada yang nyebrang main langsung motong gitu juga ada. Seru sih guys, kalian harus ke Tiongkok deh kalau belum juga. Oke, dengerin kata-kataku. Kalian harus ke Tiongkok. Harus nyobain jalan-jalan di sini. Memang susah sih. Kalau nggak bisa bahasa Mandarin tuh susah banget, jujur. Tapi kan ada tour guide. Atau kalau mau nekat juga bisa pakai Google Translate. Tapi ya, good luck. Nah, ini kita tinggal nyebrang aja masuk ke dalam. Nah, ini agen-agen Ctrip. Jadi kalau yang global ada trip.com, ini Ctrip Xiecheng. Kita masuk ke Baixiang Qu. Nih, kalau aku baca, building ini arsitekturnya gayanya tahun 90-an ya. Dia di sebelah Changjiang dan dekat sama air dan nempel ke pegunungan ya. Total ada 25 lantai dan pintu masuknya itu ada di lantai 1, ada di lantai 10 dan ada di lantai 15. Ada 3 lantai perbedaan untuk pintu masuk dan keluarnya. Kita masuk ya. Ini lucunya sekarang jadi tempat wisata guys. Karena di sini kalian lihat tingginya segini, nanti di sebelah sana itu lebih drop lagi ke bawah. Selamat datang. Nah, sekarang residential area ini dijadiin bisnis guys, buat jual-jualan, buat foto-foto kayak gini. Nih, semua orang foto. Tuh lihat, ini udah lebih tinggi lagi. Ada yang foto. Ini udah lebih tinggi lagi guys, coba lihat ke bawah. Shock nggak sih? Ini tinggi banget loh. Bahkan ini ada 2 level guys. Di sini 1, di bawah ada 1 lagi levelnya. Nah, terus di sini kita dapat view secakep ini guys. Siapa yang nggak mau kesini coba buat foto-foto? Ini tinggal tunggu cable car-nya lewat aja sih sebenarnya. Nih, katanya ada yang mau datang. Dari gedung ini kita bisa turun guys. Itu tadi kita di lantai situ, yang kita nyebrang ke sana. Ini tinggal turun beberapa lantai aja, terus kita keluar di sini. Nah, ini ada jalan parkiran mobil ya. Dan dari sini view-nya cakep banget menghadap ke jembatan itu, Tachao. Apalagi kalau pas ada cable car yang lewat, cakep banget. Nah, ini bener-bener completely residential area. Kalian bisa lihat banyak gantungan baju, cucian, dan ada bebong-bebong, daging-daging bebong guys digantung. Di situ juga ada mau dibuat samchan ya. Dan ini dijadiin foto spot karena saking fotogeniknya ya, padahal cuma sebuah gedung tua aja sebenarnya. Nah, terus di sebelah sini dibuat kafe cantik dengan view Chongqing di sebelah sana. Dan kafe-kafe ini tuh murah loh guys. Ini cakwan ya, atau tempat minum teh. Sangat-sangat fotogenik juga, lihat tuh. Ornamennya merah-merah semua, ada tenda-tendanya, ada tulisan Mandarinnya. Fu artinya rezeki atau kayak berkah gitu.
Bisa. Oke, congrats. Ada yang happy banget nih. Dari tadi mukanya pucat, guys. Nah, ini gedung yang keempat ya, Sehao. Jadi beda gedung, beda ketinggiannya, startingnya. Ini kalau aku tunjukin ke bawah, kalian bakal kaget guys, karena kelihatannya kan ini ground floor ya. Tapi siap-siap ya, kita coba lihat aja ke bawah. Coba kita lihat guys dari sebelah. Oh my god, gila tinggi banget. Dan ini masih belum yang paling rendah, karena yang paling rendah ada di balik sini. Itu lebih rendah lagi tuh. Sejajar sama sungai ya? Iya. Tuh, yang jemur bebong banyak. Mau buat samcan. BTW ada Petronas juga di sini. Oh iya, Petronas. Iya mirip ya desainnya ya. Iya lagi. Mirip banget. Wajib banget. Tapi emas yang di sini. Dan dia petak. Kalau Ada yang di jembatan juga di tengahnya mirip banget kayak di Petronas. Iya betul. Sayang guys, agak polusi ya. Itu ungu ya kemarin ya? Kemarin ungu pas kita landing 200 AQI-nya. Si Leo waktu landing itu langsung batuk-batuk karena kayak memang polusinya tinggi banget di sini. Chongqing. Chongqing. Sebenarnya lucu juga sih kalau ngeteh-ngeteh di tempat kayak gini guys. Terus tehnya juga enak banget. Terus tehnya tuh didekorasi dengan baik guys. Jadi kayak ada tulisan Chongqing, ada tulisan Paixiangqu-nya. Tuh, bener-bener cakep nih. Bahkan orang prewed di sini aja bagus banget guys. Lucu gak sih? Iya. Nih laki-laki Tiongkok tuh selalu bawain tas ceweknya. Oh, ada yang prewed tuh. Ada yang prewed guys. Baru aja diomongin. Nih, prewed. Lucu ya. Tasnya, bajunya yang cewek cipau, tapi yang cowok pakai suit. Chongqing gimana sejauh ini? Fun ya? Di first day explore menurutku wajib banget kalian kesini karena aku suka banget kotanya kayak modern gitu. Dan boleh banget sih kalian masukin ke destinasi list kalian. Iya. Walaupun kota ini kota besar tapi vibes-nya chill. Chill. Orang ngeteh, minum kopi. Tapi masih bisa ngerasain kayak slow gitu loh, slow living vibes, nggak terlalu hektik banget. Sampai kalian masuk taksinya baru. Iya. Pokoknya jangan kaget ya naik taksi di Tiongkok ya, semuanya kayak gitu guys memang. Kegiatan orang tua di sini guys. Main kartu. Dan biasa ada betting-bettingnya. Ya, jadi begitulah ya. Kita cukup melihat aja. Nono ya. Kita cukup melihat ya. Atau yang ini boleh lah. Yang ini boleh lah. Lo kalau mau ikut mereka santai loh. Iya, tapi gua nggak mau ikut masalah. Lu aja gue pegangin kamera. Ini aktivitas buat mereka sehat juga, soalnya badannya kan gerak kan. Terus joget-joget aja, nggak harus ada tuntutan jago joget atau gimana, enggak sih. Itu buat penting badannya gerak, sehat. Kita sudah jalan sekitar 15-20 menit dan sampai juga di Jiefangpei atau Independence Monument. Ini adalah monumen untuk memperingati perlawanan rakyat Chongqing pada saat itu, pada saat pendudukan Jepang. Kalau nggak salah ya, yang terakhir. Gitu. Nah ini tuh kayak Times Square-nya Chongqing. Jadi di sini banyak makanan, banyak jajanan, banyak toko juga. Dan ketika malam ini lumayan terang guys, karena kebanyakan gedung-gedungnya itu punya LED. Nah gedung-gedung ini yang menjadi skyline-nya kota Chongqing pada malam hari. Bagus. Vibes-nya bener-bener kayak di Times Square kan, kayak kebuka jalan kaki. Nah itu tulisan Mandarinnya dibaca Renmin Jiefang Jinian Pei, yang artinya Renmin adalah rakyat, Jiefang itu kemerdekaan, Jinian peringatan, Pei tugu. Jadi ini tugu peringatan rakyat kemerdekaan yang direbut oleh rakyat, kurang lebih seperti itu. City-nya sangat fun ya, very vibey. Kita melihat sebuah plaza. Ini rumah sakit umum daerah by the way, RSUD. Ini ada anjing orang. Kasihan matanya buta satu guys, udah hilang matanya satu. Ini
ikut tuannya di belakang. Kepleset. Nah, sampai juga di plaza ini nih. Yang banyak yang jualan di pinggir. Persimmons, strawberry, manggis. Ini ada goreng-gorengan. Nih, buah. Ini ada tas-tas lucu yang tadi juga. Souvenir juga banyak. Nah, sampai juga kita di plaza ini. Ini di bawahnya RSUD guys. Di bawah ini. Aku terakhir kesini 1,5 tahun yang lalu. Masih belum menggunakan behel. Masih single. Sekarang statusnya sudah tidak single. Terakhir terakhir sama Alex kesini, sekarang sama Michael. Ini guys, jaket Adidas yang lagi ngetren tuh, cakep banget. Yang warna biru. Jadi sebuah fashion style ya. Di mana-mana sold out loh. Nanti deh kalau ada sempat mampir ke Adidas aku tunjukin. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat, nah itu tertulis lantai 9. Padahal ini sebuah plaza besar guys. Nah ya, ini hotel. Itu Jiutian. Dan itu tertulis tuh lantai 23. Apakah kalian siap? Sebenarnya di video yang waktu itu yang sama Alex aku udah tunjukin ke kalian juga, udah ajak kalian ke sini. Tapi nggak apa-apa, kita balik lagi ke sini karena ini adalah sebuah tempat yang wajib dikunjungi di Chongqing. Salah satu ikonnya juga sekarang. Siap-siap melihat ke bawah guys. Oh my god, kita tinggi banget. Lantai 22. Tuh, kalau kalian baca 22. Dan ini adalah sebuah plaza. Welcome to Chongqing. Kalian bener-bener nggak tahu kalian sedang ada di lantai berapa ketika kalian di Chongqing. Kita mau makan, terus kita ikutin maps-nya. Kita dilewatin rumah sakit guys ini. Literally. Jadi menariknya di Chongqing adalah saking nggak levelnya, saking berbukitnya, jadi banyak jalan yang lewatin gedung-gedung kayak gini. Nah, ini tembus ke plaza lagi, padahal kita masih tinggi posisinya. Plaza lagi. Sangat membingungkan bukan? Lantai 1 ya. Nih, banyak alat-alat dan tenaga medis. Iya, kita bebas masuk padahal kayak kalau di negara lain kayak jarang ya. Iya, ternyata memang jalan umum aja, Iya. cuman lewat gedung gitu. Sakit. Oke, udah sore. Kita mau makan ya. Ini makan di restoran pinggir jalan yang katanya udah belasan tahun. Terus kita seperti biasa pesan makannya menggunakan WeChat, tinggal scan aja. Ini kita pesan serba mala guys. Nasinya self service jadi boleh tambah. Hehe. Boleh nambah? Iya, kalau self service pasti. Wow. Lihat deh. Semuanya malah. Semuanya serba mala. Biasanya kadang-kadang kalau di apps gitu ada diskon gitu ya. Yes. Iya, makanya- banyak. Makanya oke banget. Kalau scannya lewat WeChat kadang nggak diskon. Diskonnya kalau pakai app lain gitu. Oh, Mari kita makan. let's go. Ini kita ada apa aja? Sapi mala, kulit tahu mala, dan pork mala. Ya, yang paling nggak pedes kayaknya ini ya. Iya, kelihatan nih. Ini bukan mala sih, dia Hongsao ya, yang mie semalam gua makan. Pedes. Lumut sih. Kayak ingat di Mongolia sih. Ada tauge ternyata. Tapi cabenya, Wah. kalian lihat itu, wah. Bener-bener bisa sakit tenggorokan. Tauge enak. Buat pecinta pedas, Chongqing welcomes you. Yes. Ini bebong ya, daging bebong. Enak banget dagingnya. Cuman minyaknya sih yang gila ya. Iya, mungkin Langsung bikin seret di tenggorokan gitu. Harus banyak minum. enak tapi. Taugenya enak banget. Approve ya. Cuman butuh air. Jujur aku butuh air gitu. Wah. Kalau nggak ada air sih mateng.
Lumayan seret ya. Sangat seret. Ya lah gimana nggak, isinya minyak semua. Sebenarnya kita mau pesen sup, cuman supnya kaki babi, terus aku kayaknya nggak bisa. Kakinya yang gede gitu. Ini dagingnya aja cabenya sebanyak banyak banget. Enak banget ya, bener enak loh. Cuman dia agak dingin gitu ya. Ini tadi kayak cuma 7 yuan ya. 14 ribuan. Total pokoknya 57 semuanya. Jadi udah banyak banget. Bisa reklamasi enak banget. Ini enak gak? Enak. So far kita kayak selera makannya juga mirip ya. Tapi long term kayaknya nggak kuat di Chongqing. Setiap hari makannya minyak. Kalian 2 hari 3 hari makan kayak gini terus mungkin Wah. kalian perlu obat tenggorokan sih. Tapi tuh sehari 2 hari masih oke sih. Masih oke. Tapi di atas itu kayaknya bakal Enak sih. enak dan sakit fix. Itu kalian pecinta mala. Ini surganya. Surga banget. Malah juga banyak macam di sini. Tadi bumbu-bumbunya ada yang kelihatan, ada peanutnya, ada apanya. Tapi yang tadi pagi kita makan mie itu kan kebas tuh. Yang ini nggak Nggak terlalu ya. kebas. Katanya orang Chongqing makan mala tuh harus pedes. Terus gua pernah makan sekali kan sama orang Chongqing asli. Nggak bisa dinikmatin sama sekali. Bener-bener kebas banget. Pedes banget. Kebas dan pedes. Ma itu kebas, la itu pedes. Jadi, Oh. yes, fun fact buat kalian. Jujur gue baru tau. Mala tuh artinya itu. Makanya tadi yang pagi ma Iya, itu iya. kebas gitu. La itu pedes. Nasi info. Keren banget. Nambah nasi sih. Lu mau nambah nasi? Gue juga sih. Kita nambah ya. Banyak bener nasi. Ya nambah guys, bisa nambah segentong. Hati-hati. Dah. Nambah lagi guys. Lauknya masih banyak banget. Dan kayaknya kita perlu nasi untuk netralisir minyaknya. Tapi tadi bumbunya gue campurin ke nasi Enak. enak. Betul. Karena dia ada asin-asinnya gitu. Kuahnya ini ada lobaknya juga. Harus di iniin dulu. Kalau nggak bumbunya nempel, Ditiriskan. ditiriskan. Ini kita udah selesai makan guys. Lihat minyaknya. Sisa minyaknya. Gila. Ini tadi totalnya nih. Kan San. Tadi totalnya 56 tuh. Murah ya makan berdua. Mantap. Murah sih. Kenyang banget sih. Kenyang. Kita udah selesai makan, kita mau lanjut jalan ke Hong Yatong. Dan satu hal yang aku suka banget dari China adalah dia selalu sisipin nilai-nilai historisnya kayak gini nih. Dan kita bisa baca. Yang ini untungnya ada bahasa Inggris ya. Jadi ini disebut dengan Tiger Stove. Ya. Ini adalah tempat untuk supply hot water karena waktu itu belum ada water heater nih. Ini buat mandi. Nih, jadi tujuannya adalah supaya semua keluarga di dalam kota supaya bisa dapat akses air panas gitu. Dan selain itu juga tempat ini menjadi tempat untuk ngumpul, minum teh dan ngobrol tentang kehidupan. Nih, ini adalah waktu itu the largest Tiger Stove in Chongqing ya. Ada 6 water taps atau keran air, 1 sen untuk 5 pound water bottle of boiled water. Dan 1 sen, 1,5 sen untuk 8 pound. Nah, bentukannya kayak gini. Ini harganya dulu 1 sen doang guys. Jadi airnya dimasak di sini, terus nanti tinggal dialirin ke keran-keran ini nih. Jalan di kota Chongqing, vibe-nya sangat-sangat seru guys. Arsitekturnya cakep tuh. Itu salah satu teater
Nih, penyeberangan juga modern. Jualan malak di mana-mana. Ini juga bumbu-bumbu malak. Dan kita akan masuk ke Hongyatong. Ini yang bagian Chongqing kalau malam-malam di pinggir sungai tuh kelihatan terang-terang tuh ini. Ini dia tempatnya, guys. Dalamnya juga banyak restoran dan lain-lain. Dimanapun kalian berada di Tiongkok, apalagi tempat wisata dengan view yang cakep gitu, pasti selalu ada yang nawarin foto. Dan banyak calo-calo tour guide gitu. Karena memang di sini pariwisatanya tuh gede banget, guys. Tapi memang fokusnya masih domestik sih, masih wisatawan domestik ya, orang-orang Tiongkok asli. Anyway, kita udah sampai di sini. Nah, ini Taqiao-nya, jembatan gedenya. Bisa jalan juga ke situ kalau mau, dan di bawahnya ini adalah penyeberangan kereta api, MRT-nya. Cakep, guys. Ini posisinya kita belasan lantai ya, di atas ada jalan di bawah, dan ini cruise buat sightseeing river kayak gitu. Nah, ini adalah skyline-nya Chongqing. Tuh lihat kereta melintas, guys. MRT. Panjang juga. Hebat. Itu ada pesawat. So pretty Chongqing. I really love this city, guys. Kita udah turun dari atas, naik lift barusan dari lantai 9. Ini ke lantai 1. Ada Chaji. Nah, ini tulisannya Chongqing. Pakai tulisan tradisional. 我在 Hongyatong 等你. Aku menunggumu di Hongyatong. Ni hao 2026. Wah, cakep banget ya. Ini latarnya tuh batu-batu alami. Dia bisa buat secakep ini, guys. Dengan semua gedung-gedung yang kompleks di atas batunya. Bener-bener hebat. Amazing, bro. Amazing ya. Keren banget. Ini kalau malam mungkin lampu-lampunya tuh bakal bikin amaze banget sih. Dari sana kita naik jembatan untuk nyebrang jalan ini ke pinggir sungai. Tapi dari sini kalian bisa lihat ini, guys, cakep banget. Itu batu-batu alaminya yang udah diperkuat dengan semen, sekarang ditambahin apa ya, kayak platform gitu buat lihat, dan ada tangga-tangganya. Jadi sangat friendly untuk pedestrians. Itu juga masih ada tuh tangga-tangga yang cakep banget. Jadi kita bisa turun lewat situ juga. Cuman nggak tahu deh bertiket atau enggak. Harusnya sih enggak ya. Kita mau. Nah, itu pada lagi nawarin cruise yang river. 98. 98 satu orang. Oh, 98 yuan. Yes. Oh, untuk sore cruise kayak di Bangkok gitu. Tuh. Tapi nggak tahu ada makannya atau enggak. Youchuan harusnya nggak ada makanan sih. Tapi yang sambil ngelihat lampu-lampu di Hongyatong ini Ya, malam-malam. betul. Biar, sisi. Tuh ada yang lebih kecil katanya 15 yuan doang. Iya. Kesana balik gitu. Ini Hongyatong, guys. Kalau malam tuh cakep banget nanti deh. Pas kita keluar lagi ya. Nah, ini pelabuhannya. Dan keren juga, ini pelabuhannya portable loh. Ini dari kapal dijadiin tempat bersandarnya tuh. Hebat, guys, bener-bener hebat. Kira ini kapal yang perginya. Ini Matou itu pelabuhan. Itu Jadi kapal itu. betul, kapalnya lagi berth ke pelabuhan portable ini. Hebat ya, gila loh buat ini. Ini bener-bener pelabuhan portable, guys. Wow. Julukan kota ini tuh cyberpunk juga kan? Cyberpunk, yes. Nanti kalau malam kita bisa lihat cyberpunknya kayak gimana. Ini belum ada lampu-lampu soalnya nih. Selamat malam semuanya. Aku baru aja tidur. Jadi ditemenin Mike. Istirahat, balik ke hotel. Kita lanjut keluar lagi malam. Keadaan sekarang lebih dingin dari tadi ya. Ini 8 derajat, tapi dinginnya nusuk. Aku sampai pilek nih karena salah sih, barusan tidur tidak pakai selimut, guys. Perut gimana, perut?
Masih kenyang Sama sih. aku. Iya. Maksudnya nggak sakit perutnya, cuman kenyang. Masih kenyang ya. Iya. Jadi mungkin nanti kita makannya agak malaman aja atau enggak Snack. ya cemilan lah, nggak full meal lagi. Tapi lihat nanti. Mungkin meal yang nggak terlalu big portion gitu. Ini Independence Monument yang tadi, dan kalian udah bisa lihat gemerlap dari gedung-gedungnya. Nah nanti kita menjauh, kita bakal nyebrang jembatan. Jadi kalian bakal bisa lihat ini nih kayak gini-gini. Guys, LED-nya nyala semua. Mungkin dari deket nggak terlalu kelihatan ya, tapi nanti dari jauh kalian bakal bisa lihat lah. Kita lagi jalan, kita akan nyebrang jembatan gede yang tadi. Ini mereka niat banget hias pohon. Jadi ada hiasan-hiasannya tuh. Jujur tadi aku pikir kayak balon helium yang nyangkut, tapi ada lampunya gitu. Ternyata itu adalah hiasan guys, semuanya real dan ditaruh dengan sengaja di atas pohon itu. Cakep juga. Ini Chongqing tidak lagi peak season seramai ini. Jadi bayangin aja nanti kalau peak season lebih ramai lagi dari ini. Nah ini kita udah di dalam keretanya guys. Ternyata jembatannya panjang juga. Ini kalau jalan sih lumayan. Kita naik MRT-nya. Terakhir kesini belum ada eskalator ini guys. Jadi harus hiking dikit. So thank you Chongqing government udah buat eskalator naik ke stasiunnya. Ini sebelah ada gedung yang lagi dibangun guys. Tapi agak terbengkalai dikit ya. Lihat itu pondasinya berapa lantai di bawah ground. Bahkan lebih dalam daripada level sungainya guys. Nah ini rame orang-orang datang untuk melihat view malamnya Chongqing. Dan seperti biasa selalu ada yang nawarin foto nih. Aku juga pernah foto di sini 1,5 tahun yang lalu. Nah ini dia fotoku guys, June 2024. Wow, ini cakep. Ini yang jualan jajanan juga lumayan banyak. Terus ini cakep banget guys, ada tempat duduk karena ini sebuah taman ya. Jadi kayak bebas siapa aja mau duduk. Nah, ini ada yang lagi nge-live TikTok. 谢谢丽丽姐，你今天晚上没来的话，说你就能看得见。 Lagi live TikTok guys. Nah ini tempat duduk orang kalau mau piknik juga bisa. Ini yang nawarin foto banyak banget. Bu, sis. Itu bunyi kereta yang lewat yang tadi kita naikin guys. Ini kalau jalan juga sih lumayan ya. Setelah dipikir-pikir, waktu itu aku sama Alex sudah hampir mau jalan, terus kita di situ aku udah capek, jadi nggak jadi. Guys, kalian harus tahu terakhir aku kesini, ini tuh masih belum dipagerin, jadi kita masih bisa ke pinggir sungai. Ini fotoku, ini bener-bener di pinggir sungai literally. Sekarang udah dipagarin, dan kita cuma bisa sampai ujung sini doang. Semuanya udah profesional banget guys. Tripod udah berdiri, lighting udah siap, semuanya propnya juga tuh lengkap banget. Ada bunga, ada Chongqing, ada apa, ada lampu. Bener-bener udah jadi industri on itself. Wow. Tuh, udah arahin guys. Pose-posenya udah juga udah pakem, udah tahu, udah ada template-nya. Tinggal gas aja, cekrek, langsung bayar. Tadi kita di situ guys, yang Raffles City itu. Dan ternyata hotelnya bukan Intercon tapi Ascot ya. Ada Ascot di situ. Dan inilah view malam di Chongqing. Semuanya fotografer di sini. Sebuah behind the scene yang kalian nggak lihat ya. Cuman lihat hasil foto-foto orang di sini. Tapi ya ini berjejer sama fotografer. Cuman kalau kalian mau nyempil nggak apa-apa sih, masuk aja. Dan ini adalah sebuah theater. Jadi tadi MRT-nya tempat kita turun tuh buat gedung itu sebenarnya. Cakep ya. Barusan kita naik kereta lagi guys. Jadi menyeberangi 2 jembatan. Ini adalah Pulau Manhattan-nya, pulau di tengahnya Chongqing. Nah, for reference itu adalah Raffles City. Jadi tadi itu kita mencermin dari ini persis ya. Kita dari sebelah situ, jembatannya nyala, nyebrang satu jembatan,
di main islandnya, baru nyebrang satu lagi, dan kita sekarang di sini. Nah waktu itu aku juga masuk ke yang itu sama Alex. Waktu itu keliling-keliling situ, di situ ada kayak bangunan tua, ada historinya juga. Dulu orang Guangdong tinggal di situ. Oke, sekarang tugas kita adalah turun ke bawah untuk mencari suara motor itu guys yang kalian dengar. Si Leo pengen banget nih. Iya, when in Chongqing sekarang jadi tren baru buat video yang dibonceng naik motor ya. Viral banget sih itu. Iya. Apalagi di dalam kalangan orang Tiongkok aja viral. Apalagi kita yang luar yang ke Chongqing pasti langsung kayak heboh gitu. Padahal itu simple banget ya. Simple banget, dan itu bener-bener mainnya cuma di editing doang, kayak di slow mo-in apa semua. Ini ngomong-ngomong bisa tembus ke bawah nggak ya? Bisa ya? Bisa. Kemarin si Joya kan melakukan itu guys pas dia ke Chongqing kan, terus aku kayak FOMO. Tapi jadi lucu banget lagi nih. Nah ini T-bar guys, kalau aktif sih cakep banget nih, lihat. Ngeteh with a view. Cuman memang main view-nya tuh yang sebelah situ ya, soalnya yang sebelah sini gelap banget ya. Beda ya? Tadi Hong Yatong juga. Jembatannya sama, tapi kayak yang sebelah sana tuh ada lampunya. Bagus Iya banget. betul. Nah ini kita tinggal turun aja ke bawah, ke pinggir jalan. Aku cek di Xiaohongshu tuh pada ngetemnya di Nanpin Lu ini. Jadi di jalan Nanpin. Nah kita udah sampai. Ini adalah tempat syutingnya. Kita mau tawar-tawar harga dulu nih di sini berarti. Kita nonton BTS-nya dulu guys, tapi ini harganya pas, yang kita mau 200. Ini hao. 我们想拍。我想拍。想拍哪一种？199是起拍价，有298和398、498的，因为车不一样，价格也会不一样，还有动作不一样，价格也会不一样。最便宜的吧？最便宜的对，有视频吗？我先看。那儿呢？视频在这儿呢。有的。啊。199是最低了吧？对。啊好。这种的。车上的话就只有2个动作。可以吗？好的。是最低，我们2个人会低一点吗？我们2个人。已经是最便宜了。好，nggak beda harganya。现在拍嘛，几点到？看看时间。还有时间吗？来得及，来得及。来得及，好。 Jadi si Leo lagi gini guys. 我是说，你们俩外套脱了，想穿皮衣。我自己拍啊，他不，没关系，没关系。自己拍。我是说你的衣服，因为这个羽绒服穿出来不好看，要么脱了，要么穿皮衣。啊，行。东西放这边吧，都是。 Disuruh pakai jaket kulit. Jaket kulit betul. Kayaknya gue enggak sih. 别个喊掉，他要撇。Nih guys, jadi dipakein helm dulu. 我那个冷个甩，好看吗？这衣服？好看。对呀。我的也不怕。你得坚持吧。你看，你想要修。 Dia pakai jaket si drivernya. Tuh bakal kayak gini nih. Nih. 把你的衣服给我穿一下，可以吗？ Bagus banget. 可以。那个吗？稍微等一下，我自己来吧。 Excuse me. Look, repeat button. I want to put your number on my iPhone 17 Pro Max. Guys, ini Hongdae lagi di Cina. Guys, jujur, aku tuh ngakak loh. Gue nggak bisa kalau syuting kayak gini, gue nggak bisa tahan kata gagal pasti. Jadi ini lagi briefing. Jadi briefingnya itu kayak nanti kasih 1, 2, 3. Nah, gaya-gayanya kayak gitu. Nah, udah briefing ya. 这是1，1、2、3，对，手再伸过来，好，手再翻过来啊。来，第2个动作啊，
Jadi ini salah satu yang murah. Jadi kalau kalian cari Raffles City seberangnya, dan kalian bisa dapetin harga cuma 199, cuma 500.000. Karena ada beberapa tempat yang di Hongjatong itu mahal, sekitar 1 juta. Dan itu mahal sih. Di sini lebih murah. Dan dia ada fixed price, jadi ada di papannya kayak gitu. Ini briefingnya seru juga lihatnya ya. Oh, udah siap tuh katanya. Ya, jadi kalau kalian mau lihat hasilnya, lihat di YouTube Leo ya. Oh gitu doang. Keren. Guys, syutingnya tuh cuman berapa ya? Kayak 15 menit gitu. Dan udah kelar ya. Jadi kalau kalian mau yang murah, ini 199 doang di depan Raffles. Di seberang sungainya. Ini drivernya banyak, motornya juga banyak. Gimana bro? Mantap, tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu hasilnya ya, dalam 15 menit lagi ya. 15 menit? Katanya 30. Oh, iya. Sekitar 20 menit lagi. Udah selesai guys. Gimana, kalian udah lihat hasilnya? Apakah oke? Ini dapat yang murah sih. Joya lebih 2 kali lipat lebih dari yang hargaku. Tapi memang sini sepi ya. Ini yang di depan Raffles City. Kayak bener-bener orang tuh kesini kalau dia nyari doang. Selebihnya enggak. Mungkin yang di Hongjatong bakal lebih mahal sih. Fix diketok Fix. sih di situ. Itu tourist attraction. Bahkan Ini kemarin- bener-bener nggak ada orang. Temenku ada kirim itu, dia bayarnya 1 juta. 1 juta rupiah. Iya. 1.200.000. Tadi orangnya bilang yang harga 199 itu actionnya cuma 2, tapi tadi dikasih 3. Jadi memang lebih murah di sini aja guys, tuh hack guys. Kalau kalian mau, kalian datang ke namanya Chonglo. Chonglo itu gedung drum tower, bell tower. Di situ ya mangkalnya, di depan seberang Raffles. Sekarang kita nunggu taksi, kita mau balik karena udah cukup ya hari ini ya. Udah cukup sih. Paling beli teh sama jajan-jajan dikit. Besok kita full day lagi nih. 就是有炒饭吗？哦，炒粉、炒面、炒饭。 lu habis satu nggak? Gua mie deh. Lu mie, mau mie goreng? 炒面一份儿，是不是辣椒？一点点。一点，好，那15块钱。 15吗？哎， 15 yuan. 1, 2 nasi. 我炒饭，他炒面。好。都是15块钱是吧？对对对，2份30块钱，好，又好玩，玩的又地方又多啊。嗯， enggak. Ini bilangnya 河粉 di sini. 河粉 nih, 粉。哎，西瓜汁一杯多少？ 10元一杯，好，打包吧。直接喝吧。啊，对。甜吗？不加糖哦。没有，哈哈，要加再给你加，你觉得不甜再给你加啊。行。好嘞，啊，谢谢。Nah, katanya nggak tambah gula. Kalau misalnya kurang manis baru ditambahin gula. Tapi ini nggak tambah. Ini kalian dengerin aksen Mandarinnya Chongqing guys. 哎，这旁边是不是有个沙山啊？哪个？对，哪个？啊，哪个啊？我的这个是蛋呢？蛋？ Ngomong apa? Dia bilang dalamnya bukannya ada cangkang telur ya masuk. Dia bilang, oh nggak ada, terus dihancurin. Jadi cabenya tuh, cabai korek gitu nggak sih? Nah, kita makannya pinggir jalan. Aku nasi goreng, Mike Mie.
Harganya cuma 15, sekitar 30.000. Guys, mari kita makan mie-nya wangi sih. Nasi goreng telur doang. Cuma ada sosis sedikit ya. Enak sih, cuma kurang asin. Susah ya makannya pakai sumpit. Tadi udah dibilang makan nasi goreng pakai sumpit. Tapi memang di sini guys nggak ada sendok, jarang banget. Nah, ini udah pada mau pulang guys, siap jualan. Kasihan si ibunya tuh. Apa ada polisi ya? Tolong orang polisi dari tadi di sana. Kok langsung jalan semua gini? Jangan kita bakal diusir juga nih. Tapi orang China tuh pekerja keras banget sih. Iya, tuh kelihatan. Oh, dia pindah lokasinya prime spot. Kita lewatin lagi Chiafang Pei. Ini Independence Monument, malam-malam udah sepi guys. Sekarang ini jam 11 dan kita akan mengakhiri hari ini ya. Lumayan ya, seru ya bro. Wah, seru banget, full day banget nih. Besok kita bakal day trip keluar Chongqing, tapi masih di daerah sini. Kita bakal naik kereta sekitar 2 jam. Dan ditunggu video tersebut. Nanti kalian bakal lihat sisi Tiongkok yang cakep banget. Karena ada nature-nya cakep lah. Dan itu katanya tempat Syutingnya, film. iya. Salah satu film terkenal. Betul, mungkin kalian juga banyak yang udah nonton. Yes. Jadi Chongqing kotanya begitu. Ini kedua kali aku kesini tapi masih suka banget vibe-nya. Seru, dan kali ini yang buat spesial adalah lebih sepi daripada terakhir kesini. Thank you guys for watching, semoga kalian suka dan semoga kalian ada kesempatan untuk datang langsung ke Chongqing dan cobain ya. Michael, first timer gimana rate? Kalau gua rate sih menurut gua 8,5/10. Wah, tinggi banget tuh, mantap. Oke, thank you guys for watching, bye.